Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama saya Ilham Dwi Setiabudi. Pada tugas kali ini kita akan membahas pada pembelajaran manajemen olahraga. Ya, kita bahas di bab 1, yaitu pendahuluan tentang administrasi dan manajemen olahraga. Kita bahas dulu pengantarnya, apa itu administrasi dan manajemen olahraga. Nah, administrasi dan manajemen olahraga ini telah ada kira-kira sejak zaman Yunani kuno ya. Jadi udah sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu manusia telah menyadari tentang pentingnya berolahraga. Jadi pada zaman dahulu juga manusia udah memikirkan bahwa olahraga itu penting. Jadi sejak zaman dahulu pun sudah ada sistem manajemen dan administrasi. Nah, dalam ilmu olahraga, manajemen olahraga itu merupakan perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga tentunya ya. Jadi digabungkan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga. Jadi seorang yang telah lulus dari lembaga manajemen pun belum tentu menguasai manajemen olahraga, karena dia belum tentu menguasai ilmu keolahragaan. Jadi kita harus memadukan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga untuk menjadi ahli di bidang manajemen olahraga. Kemudian ada beberapa disiplin ilmu yang berkembang dalam ilmu olahraga. Yang pertama ilmu biologi, ilmu tingkah laku, humaniora, dan varia, atau yang lebih suka disebut dengan ilmu pengelompokan. Kemudian apa itu biologi? Nah, dari ilmu biologi dapat diuraikan beberapa ilmu. Yang pertama fisiologi olahraga, biomekanika, dan sport medicine. Kemudian dari ilmu tingkah laku, yang pertama ada pendidikan olahraga, psikologi olahraga, dan sosiologi olahraga. Dari humaniora kita temukan ada beberapa ilmu. Yang pertama ada filsafat olahraga, sejarah olahraga, dan teologi olahraga. Kemudian yang terakhir ada varia, ilmu varia olahraga. Yang pertama ada manajemen olahraga, infrastruktur olahraga, sarana dan prasarana ya. Kemudian jurnalistik dan ilmu olahraga. Pada dasarnya manajemen olahraga ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada manajemen olahraga pemerintahan, administrasi keolahragaan pemerintahan ya. Ini adalah manajemen atau administrasi keolahragaan yang dikelola oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan sebagian oleh Departemen Pendidikan Nasional, khususnya yang menangani bagian olahraga, pendidikan, dan rekreasi. Nah, ini jadi udah jelas ya, diatur oleh pemerintahan, jadi sudah diakui keabsahannya. Kemudian yang kedua manajemen olahraga non pemerintahan atau swasta, merupakan manajemen olahraga atau administrasi olahraga yang diselenggarakan dalam institusi olahraga non pemerintahan seperti Komite Nasional Indonesia. Jadi itu milik perseorangan yang diadakan oleh swasta ya, jadi non pemerintahan. Ini di dalam sejarahnya dipelopori oleh seorang olahragawan bernama Peter Uberot yang merupakan orang yang mendemonstrasikan manajemen olahraga swasta pertama kali pada tahun 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, kemudian manajemen kelembagaan olahraga. Nah, di sini ada beberapa kelembagaan dalam olahraga. Yang pertama ada manajemen olahraga pendidikan. Ini pasti sudah jelas pendidikan, berarti ranahnya sekolah pendidikan dari sekolah dasar, umum, dan atas atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua manajemen lembaga atau institusi atau organisasi. Nah, ini misalnya seperti International Olympic Committee (IOC), Olympic Council of Asia (OSA), SEA Games, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga ada manajemen olahraga profesional. Nah, ini seperti tinju, WBO, WBA, WBC, IBF, dan Indonesia Komite Tinju Indonesia atau KTI. Kemudian yang keempat manajemen olahraga rekreasi. Nah, di manajemen olahraga rekreasi ini sering disebut juga olahraga masyarakat, misalnya seperti FOMI, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia, serta organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia atau PORPI, dan lain-lain. Yang kelima manajemen olahraga pemerintah. Nah, manajemen olahraga pemerintah ini seperti kementerian yang diatur oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, dan di kantor gubernur, kantor kabupaten, dan kota-kota lain.
Kemudian yang lain adalah yang terakhir manajemen olahraga bisnis. Nah, ini fleksibel. International Olympic Committee dalam bukunya yang berjudul Sport Administration Manual ini melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai dua bidang kegiatan. Nah, jadi dalam sebuah organisasi itu harus mempunyai dua bidang ilmu yang harus dikuasai. Yang pertama administrasi dan manajemen tentunya. Kenapa? Karena administrasi meliputi sebuah ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Seorang pemimpin tentulah harus mempunyai ilmu tersebut. Kemudian ilmu manajemen. Ilmu manajemen yang baik berkaitan dengan orang-orang dan kegiatan pelaksanaan kebijakan. Jadi seorang pemimpin harus mampu memobilisasi orang-orang banyak. Kemudian memberikan pembelajaran kepada anggota-anggotanya sehingga mereka menjadi sebuah tim yang baik. Kemudian di sini ada sebuah pengertian dari administrasi dan manajemen menurut Sondang Siagian. Nah, merincikan bahwa ilmu manajemen dan olahraga itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Pertama, administrasi, manajemen, kepemimpinan, dan hubungan dengan manusia. Kemudian, kita masuk ke sejarah. Perkembangan sejarah manajemen olahraga ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia. Jadi, sejak manusia ada di dunia, mereka sudah mengenal ilmu yang namanya ilmu manajemen. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang lalu, di Mesir kuno pun telah mempraktikkan ya desentralisasi pemerintahan dan penggunaan staf. Contohnya pada pembangunan piramid. Nah, pada pembangunan piramid merupakan bukti bahwa pada waktu itu telah dikenal sistem perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi. Ya tentu saja bagaimana cara mereka membangun itu perlu sebuah rencana untuk bisa membangun sebuah piramid. Nah, revolusi industri di Inggris pada tahun 1886 yang mengubah filsafat manajemen job centered menjadi human centered dinyatakan sebagai fase modern yang menyatakan administrasi dan manajemen tidak hanya semata-mata sebagai seni tetapi juga sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dalam sejarah olahraganya, dalam dunia olahraga, sejarah manajemennya tercatat berkembang bahkan sejak penyelenggaraan Olimpiade pertama di Athena pada abad ke-13 ya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga hingga manajemennya telah dilakukan sejak Olimpiade pertama. Kemudian sampai berkembang kepada Olimpiade modern yang direstore oleh Baron Pierre de Coubertin yang diselenggarakan di Athena tahun 1896. Manajemen olahraga tersebut terus berkembang seiring berkembangnya zaman hingga sampai era modern pada saat ini tentunya ya. Kemudian manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Apakah manajemen dan administrasi itu termasuk dalam ilmu pengetahuan? Nah, kita tarik dulu pembahasan tentang ilmu pengetahuan sendiri. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang pasti atau mungkin yang paling pasti dari semua jenis pengetahuan yang dimiliki manusia. Kepastian tersebut didukung oleh penelitian dan refleksi yang dilakukan terus-menerus terhadap pengetahuan yang sudah ada. Dalam perkembangannya, administrasi dan manajemen memanglah belum diakui sebagai ilmu pengetahuan. Namun, eksistensi administrasi dan manajemen tidak terlepas dari kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia ya. Sehingga, maka eksistensi dari objek ilmiah dalam konteks ini adalah administrasi dan manajemen menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang harus diperjuangkan oleh para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang tersebut ya, dalam bidang administrasi dan manajemen. Kemudian tahap perkembangan administrasi dan manajemen. Di sini kita bahas ada 4 tahapan pada perkembangan administrasi dan manajemen olahraga. Yang pertama dalam tahap survival. Nah, tahap survival ini berkembang pada tahun 1886 sampai 1930. Nah, pada tahapan ini diuraikan bahwa tahun 1986 sering dikatakan sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi. Karena pada tahun itulah gerakan manajemen ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow. Dalam jangka waktu yang cukup panjang inilah para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diakuinya sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan.
Nah, disinilah kita bukti bahwa ada seorang ahli yang memperjuangkan ya, mensurvival hidupnya untuk bisa membuat administrasi dan manajemen ini diakui sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian tahapan kedua yaitu tahap konsolidasi dan penyempurnaan pada tahun 1930 dan sampai 1945. Pada tahapan ini konsolidasi dan penyempurnaan dikatakan dalam jangka waktu itulah prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil tentang ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga keberadaannya atau kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Nah, ini penyempurnaan ya, itu udah jelas. Jadi disempurnakan supaya itu benar-benar diakui sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan. Tahapan keempat, tahap human relation atau hubungan manusia. Tahapan ini disebut human relation karena setelah tercipta sebuah prinsip, rumus dan dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para ahli mulai beralih kepada faktor manusia. Bagaimana manusia tersebut dapat menerima administrasi dan manajemen sebagai cabang keilmuan. Jadi itulah kenapa disebut hubungan manusia. Ini berkembang pada tahun 1945 hingga 1950. Kemudian yang keempat, tahap behaviorisme pada tahun 1959 dan sampai saat ini. Tahapan mempertahankan administrasi dan manajemen dalam sebuah cabang keilmuan. Sampai situ pembahasan tentang bab 1. Kita lanjut ke bab 2 tentang filsafat dan teori manajemen olahraga. Oke, kita mulai ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Suatu filsafat manajemen dapat dianggap sebagai suatu cara pemikiran manajemen. Hal tersebut terdiri dari sikap, keyakinan, dan konsepsi seorang individu atau kelompok tentang manajemen. Seorang manajer harus melaksanakan pemikiran, membuat keputusan, dan melakukan tindakan sehingga mampu membentuk suatu pola penilaian, kriteria motif, sasaran, serta suasana ekonomi umum yang dikehendaki. Begitulah yang diungkapkan oleh George R. Terry pada tahun 1986. Nah, filsafat menurut Robbins. Nah, Robbins mengungkapkan ada dua jenis filsafat. Yang pertama, filsafat makro dan filsafat mikro. Pada filsafat makro, perspektif filsafat ini mempunyai relevansi langsung pada studi atau proses administrasinya ya. Pembahasannya, jika kita menelaah proses administrasi setidak-tidaknya untuk waktu sekarang seperti menentukan tujuan, alokasi, sumber daya dan pengorganisasian usaha manusia guna mencapai tujuan, integrasi dari filsafat administrasi menjadi jelas. Nah, itulah tentang filsafat makro. Kemudian filsafat mikro. Pada filsafat mikro ini memfokuskan pada pembuatan sistem organisasi dari pemikiran administrasi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik administrasi sebagai pemikiran, pertanyaan, dan pengertian. Nah, ini lebih terperinci ya. Jadi pada filsafat mikro. Penggunaan filsafat manajemen. Nah, bagaimana cara penggunaannya pada filsafat manajemen ini? Seorang manajer yang menggunakan filsafat manajemen akan memperoleh 3 keuntungan tentunya. Nah, jadi ada keuntungan-keuntungan tersendiri jika seorang manajer menggunakan beberapa filsafat yang sudah dikemukakan tadi. Yang pertama, membantu mencapai tujuan efektif dari pengikutnya. Jadi pada member-member membantu secara efektif. Jadi sehingga produktivitasnya meningkat dengan baik. Kedua, menyediakan petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran yang manajerial. Jadi seorang manajer yang menggunakan filsafat tentu ilmunya itu akan jauh lebih baik karena akan terus belajar dan belajar. Yang ketiga, merupakan sebuah kerangka dengan apa seorang manajer dapat mengembangkan pemikirannya. Nah, jadi ada suatu hal yang mampu memacu pemikirannya sehingga berkembang. Nah, sehingga orang-orang yang dipimpinnya pun dapat menjadi tim yang baik ya. Sini beberapa teori tentang manajemen. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Telah dimulai sejak abad ke-19 ya. Pada waktu insinyur dari Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola perusahaannya. Kemudian teori manajemen klasik.
Pertama diungkapkan oleh Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925. Menurutnya, dalam perusahaan industri, kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama teknikal, komersial, finansial, akuntansi, dan tugas manajerial. Oke, kita bahas tentang teknikal. Merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk ya. Jadi teknik. Nah, itu sudah jelas bagaimana kita memproduksi sebuah barang atau sebuah produk. Komersial meliputi kegiatan membeli bahan yang dibutuhkan dan menjual barang yang diproduksi oleh kita. Oke. Kemudian finansial, kegiatan pembelanjaan yaitu meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari sebuah manajemen. Kemudian ada akuntansi. Akuntansi meliputi kegiatan yang terdiri dari catat mencatat, menghitung, mengakulasi biaya yang telah dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh dari produk yang kita jual. Nah, di sini ada security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan pekerja dan harta benda yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, tugas manajerial. Tugas manajerial itu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen yang tadi sudah diungkapkan, yang sudah dijelaskan. Nah, itu dilaksanakan oleh seorang manajer. Pendekatan hubungan manusiawi. Menurut hasil dari sebuah penelitian dalam studi Hobstron, penelitian manajer dan peneliti bidang manajemen dari hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan struktural seperti dalam pendekatan klasik menjadi kepada hal-hal yang lebih bersifat sosial dan kemanusiaan sebagai kunci dari produktivitas. Nah, jika seperti dahulu pada zaman dahulu manusia itu lebih memfokuskan dirinya pada job center, nah pada hubungan manusiawi ini diubah menjadi human center. Dan karena di situ lebih meyakini bahwa pengertiannya atau perhatiannya terhadap para pekerja atau manusia dapat meningkatkan produktivitas, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pendekatan manajemen modern. Dalam teori ini harus memberikan dasar kepada manajer menyangkut dasar-dasar pendekatan yang rasional. Oke. Pembahasan kita cukup sampai situ. Saya kita simpulkan bahwa manajemen dan ilmu manajemen dan administrasi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Tidak hanya dalam ilmu olahraga saja, namun dari beberapa cabang kegiatan atau perusahaan, seorang kepemimpinan harus mempunyai ilmu tentang manajemen. Oke, pembahasan kita tentang administrasi dan manajemen olahraga cukup sampai sekian ya. Dan untuk pertanyaan, jadi begini, ada dalam manajemen erat kaitannya dengan yang namanya manajemen waktu ya. Manajemen waktu, bagaimana kita memporsikan waktu yang prioritas untuk kita dan yang lebih bisa kita tunda, seperti itu. Namun dalam hal ini, seperti saat ini ya, contohnya para mahasiswa seringkali sulit untuk memanajemen waktu, terutama pada saat perkuliahan. Kita harus membagi waktu bagaimana caranya perkuliahan, kemudian kegiatan PLP dan KKN dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan tertentu ya, tanpa hambatan yang berarti. Namun bagaimana mahasiswa harus memporsikannya, karena semuanya merupakan hal yang prioritas. Nah, di sini para mahasiswa jujur sangat kesulitan dalam mengatur waktu. Jadi apakah ada saran bagaimana kita dapat memanajemen waktu dengan baik agar pembelajaran kami di kampus, kemudian kegiatan kami PLP di sekolah dan KKN di desa-desa yang kami ditugaskan di tempat tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa halangan tertentu, sehingga nilai-nilai kami pun nanti tidak terganggu ya. Jadi tidak ada nilai yang kurang dan dapat lulus dengan nilai-nilai yang baik. Mungkin seperti itu, dan semoga ada jawaban atau saran yang dapat membantu kami supaya dapat
memanajemen waktu dengan baik, karena ini sangat penting kan untuk ya kita tahu keadaan saat ini tidak seperti biasanya. Kita saat ini sedang pandemi, jadi ya banyak hal yang perlu kita improvisasikan. Jadi mungkin seperti itu aja. Mungkin ada saran atau jawaban yang membuat kami terbantu dengan jawaban tersebut. Terima kasih untuk waktunya dan tugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.